Allah bersemayam di atas ars. Lalu kenapa pada sepertiga malam Allah turun ke langit bumi? Berarti Allah berada dalam alam. Silakan Ustaz. Ya. Kaum muslimin, Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saya katakan bahwa pertanyaan ini sangat bagus karena dia menyentuh akidah seorang muslim. Seorang muslim sebelum dia tahu keberadaannya, dia wajib mengetahui keberadaan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang majikan dari seorang budak wanita pengembala kambing. Majikannya tersebut bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, seorang badui yang tidak mengerti salat. Dia tidak mengerti salat. Satu hari, saya ceritakan agak panjang sedikit ini. Satu hari Muawiyah bin Hakam As-Sulami turun gunung karena dia tinggal di badui jauh. Ingin salat pula bersama Rasulullah SAW. Dan dia menyangka lempang aja dunia ini. Ketika orang sudah bertakbir, Rasulullah SAW sudah bertakbir, terdengar di sebelahnya orang bersin, hacim. Dia tahu bahwa hukum orang yang mendengar bersin mengucapkan apa? Na'udzubillah. Dia ucapkan Yarhamukallah. Dia bilang Yarhamukallah. Muawiyah bin Hakam As-Sulami begitu dia bilang dalam salat. Tidak ada saya lihat di sepanjang saya salat berjamaah, tidak ada orang yang mengucapkan Yarhamukallah kecuali Muawiyah bin Hakam. Sahabat tuh. Tentu semua mata memandang Muawiyah. Memandang. Sebagian lagi memukul-mukul tangannya supaya dia diam. Ketika mata tertuju kepada dia semua, dia tambah ucapannya. Mengapa kalian pandang-pandang saya begini? Dia bilang gitu pula, tambah marah dia. Dia tidak merasa dirinya salah. Selesai salam terdengar dari Rasulullah, siapa yang tadi bicara di belakang? Apa kata Muawiyah? Saya ya Rasulullah. Kesini. Diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak benar cara dia itu. Apa kata Muawiyah ya Rasulullah? Senang hatinya. Tadi saya sebelum berangkat saya tadi menampar budak saya wanita yang telah menghilangkan seekor kambing saya. Sekarang saya merasa berdosa ya Rasulullah. Kiranya tolong uji dia supaya saya bisa merdekakannya. Itu baiknya Muawiyah. Ayolah kalau begitu panggil dia. Atau dalam riwayat lain Rasulullah SAW berangkat bersama Muawiyah. Dah bertemu di padang pasir yang sedikit rumput yaitu dengan budak wanita itu, apa yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ditanya oleh Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Aina Allah? Di mana Allah? Pertanyaan ini kalau ditanyakan oleh kaum muslimin yang sudah sangat mengerti tentang salat tapi tidak mengerti keberadaan Allah, niscaya mereka berselisih dari 4 orang mengeluarkan pendapat 5 pendapat berlebih. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah menempati seluruh makhluknya. Ada yang mengatakan Allah itu menitis dalam diri wali-wali dan buya-buya besar. Misalnya begitu. Akan tetapi bagaimana akidah? Sehargianya seorang muslim akidah sehargianya seharusnya seperti budak tersebut. Dia sebutkan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW yang mengatakan Allahu fis sama. Allah itu ya Rasulullah di langit. Walaupun dia tidak duduk pernah mengaji, walaupun dia tidak pernah ke Masjid Nabawi, akan tapi mengajikannya sekalipun belum pandai salat, dia sudah mengerti di mana Allah, yaitu di langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk, "Aamintum man fis samai?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Taha, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa." Allah di atas arsy sedang bersemayam. Akan tetapi semua hal itu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk. Bersemayam Allah, beradanya Allah di langit tidak boleh diserupakan kepada dengan makhluk ciptaannya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya tidak ada zat yang menyerupainya
Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan dia adalah maha mendengar dan melihat. Berarti manusia tidak boleh menyerupakan. Nah, permasalahan tentang Allah di atas arsy dan permasalahan tentang Allah turun ke langit dunia, itu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimaninya, bahwa wajib bagi seorang muslim, kalau tidak rusak akidahnya, dia telah melakukan penyelewengan terhadap asma dan nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa dia syirik yang akan mengekang dia dalam neraka. Karena hal ini sangat penting saya sampaikan, maka kita katakan bahwa akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan bahwa seorang muslim beriman bahwa Allah di atas arsy, bahwa Allah turun di akhir pertigaan malam ke langit dunia. Akan tetapi bagaimana turunnya, bagaimana istiwa di atas apa, bagaimana bersemayamnya di atas arsy, semuanya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tanpa harus kita serupakan dengan makhluknya. Adapun pertanyaan, kalau seandainya Allah turun ke langit berarti kosong arsy, itu pertanyaan dengan mensifati manusia. Bertanya tentang itu bid'ah, haram. Satu hari datang kepada Imam Malik rahimahullah, dan ini akidah. Katanya, ya Imam, apa itu istiwa? Apa makna bersemayam? Pada ayat dalam surat Taha tadi, apa makna bersemayam? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Sesungguhnya bersemayam itu tahu. Anda tahu, saya tahu, dalam bahasa semua tahu. Bersemayam itu duduk di atas arsy. Anda tahu. Akan tetapi dan iman tentang bersemayamnya Allah, duduknya Allah di atas arsy wajib. Bagaimana bentuknya? Bertanya tentang bentuknya adalah bid'ah. Keluarkan dia wahai jamaah, sesungguhnya dia pelaku bid'ah. Diusir oleh Imam Malik. Orang yang berpemahaman seperti itu, yang ingin merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak perlu mendalami bagaimana turunnya